Hi friends, how are you today? This is the topic for our Bahasa Indonesia class today. The topic is about mengidentifikasi informasi dari teks. Di topik ini kita akan mempelajari lagi bagaimana cara mengidentifikasi informasi penting pada sebuah teks bacaan. Ini adalah penguatan materi dari materi yang pernah kita bahas sebelumnya. Ingat-ingat, yang pertama kalian harus lakukan ketika ingin mengidentifikasi informasi penting adalah baca judul teks tersebut. Yang kedua yaitu baca keseluruhan isi teks. Yang ketiga yaitu 7 kata tanya ajaib. Apa itu 7 kata tanya ajaib? Telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Kalian bisa membuat pertanyaan dari 7 kata tanya ajaib tersebut dan mencari jawabannya pada teks yang sudah kalian baca. Di sini Miss Nani akan memberikan contoh satu teks bacaan terdiri dari 4 paragraf. Judul bacaannya di sini adalah Hujan Buatan di Desa Karangbatu. Sudah 2 bulan lamanya Desa Karangbatu mengalami kekeringan. Hal ini membuat penduduk Desa Karangbatu resah. Sawah mereka mengalami kekeringan sehingga mereka mengalami gagal panen. Akibatnya mereka tidak dapat bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Desa Karangbatu berdiskusi dengan penduduk setempat untuk membuat hujan buatan. Hujan buatan diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya bagi Desa Karangbatu yang mengalami kekeringan. Manfaat tersebut diantaranya menyirami tanaman, mengisi sumber air, mengairi sawah, mencegah terjadinya kebakaran hutan, dan menyejukkan tempat. Paragraf selanjutnya berisi tentang hujan buatan ini dibuat oleh manusia dengan teknik menambahkan curah hujan. Cara membuat hujan ini adalah dengan penyemaian awan atau dikenal dengan cloud seeding. Cloud seeding ini membuat awan menggumpal dan disemai sehingga akan memberikan efek berupa hujan turun. Hujan buatan telah berhasil dilakukan. Kini penduduk Desa Karangbatu tidak lagi resah karena kekeringan. Mereka sudah bisa melakukan aktivitas dengan normal. Mereka sangat bersyukur akan turunnya hujan walaupun hanya hujan buatan. Hujan membuat tanaman subur kembali. Selain itu udara menjadi tidak terlalu berdebu sehingga tidak mengganggu kesehatan pernafasan mereka. Nah, di sini kita bisa bikin peta pikirannya. Yang pertama kalian tulis adalah judulnya. Kemudian kalian bikin tanda garis, kemudian di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi di Desa Karangbatu? Di desa tersebut mengalami kekeringan. Ini adalah jawaban yang kita dapat dari teks yang sudah kita baca. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang didiskusikan oleh kepala desa bersama penduduk desa tersebut? Mereka berdiskusi tentang hujan buatan. Next question. Bagaimana cara membuat hujan buatan? Jawabannya adalah dengan cara penyemaian awan atau cloud seeding. Kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan cloud seeding? Yaitu proses penggumpalan awan dan menumbuhkannya sehingga memberikan efek berupa hujan. Kemudian yang selanjutnya adalah apa manfaat hujan buatan di desa tersebut? Manfaatnya untuk menyirami tanaman, mengisi sumber air, mengairi sawah, dan mencegah kebakaran hutan. Ini adalah peta pikiran yang telah kita dapatkan dari informasi-informasi penting yang sudah kita baca dari teks yang berjudul Hujan Buatan di Desa Karangbatu. Nah, dari informasi-informasi tersebut kita bikin peta pikiran seperti ini. Jangan lupa tulis pertanyaannya, kemudian tulis jawabannya. Nah, dari sini kita nanti bisa menyimpulkan apa isi dari teks tersebut. Kesimpulannya adalah isi dari teks tersebut yaitu masalah kekeringan yang terjadi di Desa Karangbatu yang dapat diatasi dengan pembuatan hujan buatan yang dilakukan dengan penyemaian awan atau dikenal dengan istilah cloud seeding. Nah, ini adalah informasi penting ataupun kesimpulan dari teks bacaan yang telah kita baca. Nah, tanggapan Miss Nani tentang teks tersebut sangat bermanfaat, yaitu memberikan kita informasi tentang apa itu hujan buatan. Dari teks tersebut kita bisa jadi tahu bagaimana cara membuat hujan buatan dan apa manfaat hujan buatan. Nah, sekarang tugas kalian adalah pertama, bacalah teks berjudul Kawasan Desa Tanpa Asap Rokok pada buku pena kalian halaman 96.
Selanjutnya, tuliskan informasi-informasi penting apa saja yang terdapat dalam teks tersebut dalam bentuk peta pikiran seperti yang telah Miss Nani contohkan barusan. Kemudian yang ketiga, buatlah kesimpulan dan berikan tanggapan dari teks tersebut. Setelah kalian selesai mengerjakan, kalian boleh kerjakan di notebook kalian masing-masing, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke nomor WhatsApp Miss Nani. Jika ada pertanyaan, boleh langsung menghubungi Miss Nani. Sekian materi hari ini, semoga kalian dapat memahaminya dengan mudah. Terima kasih. Bye friends.